Mama khawatir banget semalaman, sampai mama tidak bisa tidur. Mama bangunin ayah minta ditemenin. Perasaan mama gak enak banget. Kamu sehat-sehat aja kan? Bayu tidak tahu apakah dia harus menjelaskan yang dialaminya, tapi menceritakan semuanya rasanya terlalu panjang. Dan Bayu tidak tahu harus mulai dari mana kalau dia mengatakan yang terjadi. Mamanya pasti semakin tidak tenang. Mama gimana kabarnya? Sehat toh? Bayu gak apa-apa, makanya anak itu dilepas biar mandiri. Tapi juga biar orang tuanya belajar percaya sama anaknya. Masa baru gak ketemu 2 hari saja sudah panik gitu? Kamu ini anak sableng, dikhawatirkan orang tuanya kok malah mamanya dibilang begitu. Bayu tertawa. Gak apa-apa ma, lagian ngapain ada orang putih-putih di sekelilingku? Cewek-cewek kan, bidadari kali malaikat. Oh dasar. Ya wis, mama tenang kalau kamu gak apa-apa. Beneran kan gak apa-apa? Iya ma, kudu berapa kali Bayu bilangin. Mama, Bayu gak apa-apa. Penduduk desa sini itu baik-baik. Dan aku senang, soalnya gak dengar omelan mama tiap pagi. Lah iya, kok tumben kamu jam segini udah bangun? Besok hari Sabtu, mama, ayah, Sarah jadi ikut ke sana. Katanya Opa Simon juga mau ikut, sekalian sambang ke kakekmu. Semalam beliau itu telepon ke papamu, persis habis mama dapat mimpi gitu. Makanya mama itu semalam itu tambah khawatir. Namanya desa ya yuk, kan hal-hal yang aneh biasanya juga terjadi. Apalagi desa terpencil gitu. Ngejek banget ini orang. Mama kalau tinggal di sini seminggu aja pasti kerasan gak pengen balik. Tapi emang bener, kamu itu lebih mirip sama mama yuk. Jarang keluar-keluar keluar-keluar paling liburan. Kalau adikmu itu kan mirip papamu, kerjaannya dolan saja sampai susah ditemukan. Kemarin baru pulang antar kamu itu, sampai rumah kan siang. Lah, sorenya mama cari diteleponin, malah sudah sampai G. Katanya nonton konser sama teman-temannya. Punya anak perempuan kok rasanya kayak punya peliharaan liar. Bayu tertawa ngakak. Akhirnya Bayu seperti mengenal dunia yang selama ini dia tinggali. Dia masih berbicara tentang hal-hal yang lain dengan mamanya. Dia sengaja tidak menyinggung hal-hal yang terjadi semalam. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan di telepon. Hal-hal intens dan pribadi lebih baik dibicarakan dalam sebuah perjumpaan. Dia mengatakan mau jalan-jalan sama kakek hari ini. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Pak Suroso. Bayu titip salam kepada ayah dan Sarah. Bayu, sampaikan salam mama juga sama Pak Le dan Bu Le ya, juga sama kakek. Iya ma. Uang masih cukup? Mama, aku ini baru pergi 2 hari dan di desa. Mau dipakai apa duitnya di sini? Duitnya Bayu gak laku. Oh ya jangan dibelikan rokok ya, tambah parah sakitmu. Iya, gak janji. Dasar, awas ya, sampai mama sampai sana kecium bau rokok, tak bakar baju-bajumu yang bau rokok. Tapi habis gitu dibeliin lagi kan yang baru. Nenek moyangmu orang gunung, ya beli sendiri sana kalau sudah kerja. Bayu tertawa, mamanya tertawa. Pagi ini begitu ringan. Bayu membalas beberapa pesan teman-temannya ketika sebuah pesan dari Pak Simon masuk. Sehat kan Yu? Bayu segera membalasnya. Sehat Opa. Opa bagaimana? Syukurlah.
Jaga sehat, jaga diri. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Bayu kembali menutup handphonenya ketika dia tiba-tiba melihat beberapa pasang mata mengintipnya dari rerimbunan bambu. Seperti ada yang berjongkok di belakang relung bambu itu. Ketika Bayu mendekat, semuanya hablur, menghilang di udara, tak nampak lagi. Cuma perasaannya saja ketok-ketokan. Mas Bayu, suara anak kecil. Bayu melihat berkeliling tapi tidak ada. Lama-lama merinding juga. Mungkin benar tempat ini wingit. Bayu segera beranjak ke atas menuju rumah kakeknya. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Ada yang sakit sekali di dekat ulu hatinya. Dasar penyakit sialan. Bayu berbicara sendiri. Dia berjalan ke atas. Beberapa penduduk desa beraktivitas. Ada yang menjemur pakaian, ada yang menyiram tanaman sayur di halaman mereka. Bayu menyapa mereka, mereka pun membalas menyapanya. Sakit di ulu hatinya semakin menjadi-jadi. Bayu baru ingat bahwa semalam dia melewatkan obatnya. Padahal penyakit paru-paru tidak bisa melewatkan obat barang sekalipun. Atau harus mengulang pengobatannya dari awal kembali. Semoga tidak apa-apa. Sampai di rumah tinggal kakeknya yang ada di rumah. Bule sudah pergi ke sekolah dan Pak Lek sudah berangkat ke Tegalan. Ayo sarapan, dang atus le. Melu simpah nang Basuroso. Nggih. Bayu beranjak ke dapur dan mengambil nasi serta sayur kelor dan tempe. Tak disangkanya ketika dia memakan sarapannya, sakit di dadanya semakin menjadi-jadi. Dia hingga merasa kesulitan bernapas luar biasa. Tapi dia berusaha menyelesaikan sarapannya karena dia harus meminum obatnya. Selesai sarapan, dia meminum obatnya double. Anggap saja hitungannya sekalian sama yang tadi malam. Bayu segera membuka bajunya untuk mandi. Dan ketika itulah dia terkejut luar biasa. Ada 2 memar yang bertumpuk di dadanya. Memar itu berakhir di sisi samping tubuhnya di bawah ketiak. Memar itu serupa 2 garis besar yang melintang. Namun ketika diperhatikan lebih jauh, memar itu seperti bekas lengan anak kecil yang bergelayutan di tubuhnya. Tapi berakhirnya memar itu nampak ada seperti bekas tapak tangan yang mencengkeram. Tidak nampak dengan jelas, tapi mirip seperti tangan yang membuka. Di bekas yang seharusnya jejari tangan itu, memar nampak lebih lebam. Bayu memegang memar tersebut, dan dia masih merasakan memar itu lebih panas dari anggota tubuhnya yang lain. Dan memar itu masih terasa sakit. Bayu berpikir apakah harus menceritakan itu ke kakeknya atau tidak. Tapi dia segera menuju ke kamar mandi. Dia harus cepat-cepat mandi dan menuju Mbak Suroso. Bayu membuka pintu kamar mandi, seperti ada yang menahan pintu itu di dalam. Bayu mendorongnya lebih keras. Ketika pintu terbuka, benar saja sosok hitam yang kemarin dilihatnya persis ada di dalam ruangan. Makhluk itu berada dalam posisi berjongkok seperti mau menerkam. Makhluk itu berkulit hitam. Bukan bulu yang hitam, tapi kulit lengannya arang. Matanya merah membelalak sebesar lapek tatakan cangkir. Lidahnya menjulur-julur dan air liur menetes-netes dari mulutnya. Air liur itu membajiri kental berbau anyir di sepanjang lantai kamar mandi. Tubuhnya yang pelan-pelan bertambah membesar semakin memenuhi seluruh kamar mandi. Setiap kali serupa bernapas, napasnya seperti ngos-ngosan. Bayu melihat makhluk itu dan makhluk itu pun melihat Bayu. Saling bertatapan, lalu makhluk itu membuka mulutnya yang lebar. Jarinya yang panjang berusaha meraih tubuh Bayu ke arah Bayu. Kakeknya semakin terkejut melihat memar di sepanjang dada Bayu. Bayu menyadari memar itu semakin gosong dan rasanya dadanya semakin sesak dan panas. Kek, pakai bajumu.
Kita ke Mbah Suroso sekarang. Ada. Ini tidak bisa ditunda. Cepat. Rumah itu sebuah rumah sederhana. Dindingnya kayu lapis yang dicat dengan warna hijau tua. Sebuah kursi dari anyaman plastik kuning, merah, dan hijau terduduk di teras rumah yang masih beralas tanah. Halamannya dipenuhi bunga bougainville, aneka warna bunga pecah piring, soka, pohon bunga kantil, dan melati yang berumbuk-rumbuk wanginya menyerbak seperti pasar bunga tumpah. Bayu dan kakeknya disambut oleh seorang anak perempuan, mungkin lulusan SMA. Denok. Bayu nanti diberikan cerita oleh kakeknya bahwa Denok adalah cucu Mbah Suroso yang tinggal di P, karena kedua orang tuanya merantau ke luar pulau. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang di desa itu terpaksa harus mencari pekerjaan di luar daerah. Denok sendiri tidak melanjutkan sampai kuliah, hal yang umum ditemukan di antara orang-orang di desa P. Selesai SMA, anak-anak biasanya mencari pekerjaan atau menunggu jodohnya datang. Cerita semacam itu tentu bukan hal asing bagi Bayu. Hal-hal yang membuatnya harus sejenak mengambil napas dan bersyukur. Tidak semua orang mengalami seperti yang dialami. Tapi toh nyatanya dia masih selalu mengeluh dengan keadaannya. Dia kadang merasa ada saja yang kurang dengan hidupnya. Ada yang kurang dengan keluarganya. Monggo Mbak Taji. Nuwono, simbahmu ono. Denok melihat Bayu, tersenyum sederhana. Gadis desa yang biasa, tidak cantik, tidak jelek, biasa saja. Tapi Bayu tahu bahwa gadis ini dalam. Dia jelas bukan gadis yang hingar dan menceritakan diri dan perasaannya dengan lantang di sosial media. Gadis yang menyimpan lebih banyak di dalam dirinya, tanpa perlu merasa harus membagikannya keluar. Boten wonten, Mbah. Wonten punapa nggih? Menyang Dindo. Kala wingi medal sareng Pak Lek Aji dateng B. Ngendikane putranipun sakit utawi punapa mekaten, Mbah? Boten jelas kula. Anake Haji sing lara. Nggih. Iya kuwi ditinggal terus karo Haji Barang. Wong iku nek wis kadung nyambut gawe ora eling mulih. Mbok bile kados mekaten. Aji yang dimaksud adalah orang dari B. Banyak orang selain Aji yang juga bekerja ke P. Kebanyakan mereka tinggal di gubuk di tengah hutan atau perkebunan. Mereka bekerja sebagai buruh yang menjaga perkebunan atau membuka sendiri sebuah hutan, kawasan perhutani untuk mereka kelola. Biasanya sistemnya bagi hasil dengan perhutani. Orang-orang yang bekerja demikian biasanya bisa sampai beberapa hari bahkan minggu tidak pulang, karena itu gubuk-gubuk di tengah hutan sudah seperti rumah semi permanen bagi orang-orang seperti Pak Aji. Baline kapan, Duk? Tamatune kula mboten ngertos, tapi mbok pilih kok mangke sonten saderengipun surup. Ya wis. Ngomong nyang mbahmu yen mengko mulih ya digoleki Mbah Taji dikon nyang omah. Nggih. Denok sempat melihat kepada Bayu dan menganggukkan kepalanya. Ini Mas Bayu ya? Iya. Kok tahu? Iya, kemarin pas habis bancaan orang-orang di jalan cerita. Benar, cerita tentang Bayu dan orang-orang bancakan yang sempat kesurupan itu pasti sudah terdengar ke seisi desa. Bayu belum pernah bertemu dengan Denok pada umumnya, tapi Denok sampai berani bertanya seperti itu. Horor ya? Denok tertawa kecil. Di sini yang begitu-begitu masih ada, Mas. Hati-hati ya, Mas. Makasih. Kakek dan Bayu kembali ke rumah.
Dalam perjalanan pulang, Bayu sempat berpapasan dengan beberapa orang yang agaknya berangkat ke Tegalan atau kebun di hutan. Masih cukup pagi, para perempuan desa yang membawa rinjing di tangan menyunggi buntalan di punggung mereka. Pakaian mereka layaknya perempuan desa. Jarit yang disingsing sampai ke lutut. Kebaya sederhana. Bayu sempat mengangguk kepada mereka. Beberapa perempuan yang melintas itu tersenyum kepadanya. "Siapa Yu?" Bayu tersenyum kepada kakeknya dan mengangkat bahunya. Tidak tahu. "Di sini ramah-ramah ya kek orangnya." Kakeknya tertawa kecil. "Wujudnya bagaimana?" "Maksud kakek?" Tiba-tiba bulu kuduk Bayu merinding. Seketika itu Bayu sadar. Dia menoleh ke belakang. Para perempuan itu entah sudah jauh berbelok atau kemana, tapi mereka sudah tak nampak lagi. "Itu tadi sungguhan kek." "Makanya kakek bilang banyak kok yang baik. Tidak semua yang seperti itu jahat." "Kakek beneran tidak lihat para perempuan tadi?" "Lah ya mana ada. Dari tadi lurung sini ya sepi. Cuma kita berdua saja yang lewat." "Beneran kek?" Bayu langsung merangkul lengan kakeknya. "Tidak perlu takut. Kelihatannya memang ada yang membuka lenganmu. Sengaja atau tidak, tapi sekarang kamu jadi lebih bisa merasakan mereka." Ini keadaannya Bayu adalah anak muda kota pada umumnya. Dia adalah penyuka cerita horor dan suka ditakut-takuti, baik oleh cerita-cerita horor yang dia baca maupun film yang dia tonton. Tentu masalah horor bukan pusat hidupnya. Dia hidup sebagaimana para pemuda kota pada umumnya. Dia selalu merasa ingin bisa bertemu dengan hal-hal yang semacam itu, sesekali merasakan perjumpaan yang menegangkan. Mungkin hidup sehari-harinya sudah terlampaui teknis dan mekanis. Semua lewat begitu saja. Karena itu horor menjadi hiburan yang menyenangkan. Dia berharap sesekali bisa punya pengalaman supranatural. Sesuatu yang bisa diceritakan untuk menghangatkan malam yang sepi, jagong-jagongan, atau sekedar bahwa dia punya pengalaman yang tidak biasa saja. Tapi Bayu tidak menyangka bahwa ketika pengalaman itu datang kepadanya, bahkan disiramkan bertubi-tubi, Bayu tidak pernah benar-benar siap. Dia justru merasakan apa yang dialaminya mulai membuatnya ketakutan luar biasa. Memar yang terdapat di dadanya, anak-anak kecil dan perempuan yang ditemuinya selama berada di P, justru membuatnya tidak nyaman. Bayu bisa mengerti jika ada beberapa orang yang katanya memiliki kelebihan terkait hal-hal supranatural, lalu ingin hidupnya normal pada umumnya. Mereka yang benar-benar demikian biasanya lebih banyak menyimpan untuk dirinya sendiri, tidak kemudian memamerkannya sebagai hiburan murahan. Bayu memiliki seorang dosen statistik yang katanya mengerti tentang hal-hal demikian. Tapi setiap kali ditanya oleh para mahasiswa tentang hal-hal seperti itu, dia cenderung tidak banyak bercerita, dia hanya tersenyum. Mungkin ketika seseorang benar-benar memiliki kemampuan serupa, hal tersebut menjadi sesuatu yang melekat dalam hidup mereka. Dan hari ini, ketika masalah supranatural justru menjadi hiburan, mereka justru menyimpannya untuk diri sendiri. Itu bagian dari hidup mereka yang tidak perlu selalu dipaparkan keluaran. Mereka tidak ingin menjadi pusat atraksi dan perhatian. Bahkan dosennya ketika ditanya oleh mahasiswa tentang hal-hal serupa, itu beliau paling cuma menjawab, "Ah, masa?" dalam senyum simpulnya dan tak hendak berbicara panjang-panjang. Bayu bisa mengerti betapa rendah hatinya orang-orang yang demikian. Memang ada orang-orang yang suka menampilkan kelebihannya, bahkan di media.
dengan membuat pengalaman mereka sebagai pengalaman yang dramatis dan spektakuler. Selalu ada dua sisi yang berseberangan yang saling mengisi. Seperti mata uang. Pada sebuah entitas yang sama terdapat sisi-sisi berbeda yang saling membelakangi bahkan bertentangan. Dan Bayu saat itu sungguh-sungguh merasakan bahwa apa yang dia alami ini bukanlah sesuatu yang lalu perlu dicerita-ceritakan. Dia mungkin termasuk yang berharap hal-hal demikian kalau bisa dihilangkan saja dari dirinya. Jikapun dia cerita itu karena saya nggak memaksa, paling tidak dari setiap cerita saya yakin ada makna yang bisa diambil untuk kehidupan bersama. Kebetulan karena kami juga dekat, karena itu dia bisa menceritakannya dan bersedia saya bagikan dengan privasi yang tetap dijaga. Tapi yang jelas, pada saat berada di P setelah kunjungannya ke rumah Mbah Suroso pada waktu itu, ketika sudah sampai di rumah kakeknya, Bayu mulai merasa ketakutan untuk masuk ke kamar mandi rumah kakeknya. Ketika masuk ke kamar mandi, dia hanya mengambil air segayung untuk cuci muka. Segayung untuk sikat gigi, langsung pergi dari kamar mandi itu, supaya tidak sampai bertemu dengan makhluk hitam yang tinggal di sana. Kek, saya kok merasa suasana di rumah ini lebih adem ya daripada di rumah Mbah Suroso. Saya merasa di sana saya lebih seperti tidak aman, seperti diawasi. Kalau katanya orang-orang yang ngerti yuk, kan sama seperti kita manusia. Makhluk-makhluk itu kan ya punya tempat-tempatnya. Hutan yang jadi tegalan dan kebun itu tempatnya lebih tinggi, lebih dekat ke gunung. Suasananya pasti lebih kental semakin kita dekat dengan pusatnya. Rumahnya Mbah Suroso itu kan lebih di atas. Mungkin ya lebih dekat ke pusat kerajaan mereka. Saya nggak pernah menyangka, Kek, kalau saya akan mengalami yang seperti ini.